Memiliki nomor registrasi BPOM merupakan langkah penting untuk mendaftarkan F&B Anda di Indonesia. Namun, apakah itu berarti bahwa produk Anda sudah aman secara sepenuhnya? Faktanya banyak kasus F&B yang sudah beredar secara resmi, namun sayang sekali tetap harus ditarik dari peredaran. Dan penarikan ini tidak hanya merugikan secara reputasi, tetapi juga merugikan secara finansial tentunya. Di video kali ini kita akan membahas kasus nyata yang terjadi di industri food and beverage, apa penyebabnya, dan bagaimana cara Anda menghindarinya. Kasus yang pertama yang akan saya angkat kali ini adalah ada sebuah brand minuman populer yang sudah mendapatkan izin edar, namun setelah mendapatkan izin edar, mereka malah merubah komposisi bahan bakunya. Sepertinya perubahan ini dilakukan hanya untuk menekan biaya produksi. Tetapi karena perubahan komposisi ini tadi tidak dilaporkan ke BPOM atau tidak diregistrasikan ulang, produk mereka dianggap tidak sesuai dengan data awal yang telah disetujui oleh BPOM. Hasilnya, saat ada inspeksi post-market, BPOM menemukan perbedaan dari komposisi yang tertera di kemasan dan juga komposisi yang didaftarkan pada awalnya. Akhirnya BPOM menginstruksikan agar ada penarikan massal dari suatu brand ini. Saya akan coba ceritakan kasus yang kedua ya. Jadi kasus yang kedua ini menimpa sebuah perusahaan cemilan. Jadi pada saat mereka melakukan produksi secara besar-besaran, sayang sekali mereka harus mengalami kegagalan dalam pengendalian higienitas. Jadi produk-produk yang mereka produksi saat itu kurang higienis. Nah, akibatnya ditemukan beberapa kontaminasi bakteri dalam beberapa batch. Nah, walaupun produk tersebut sudah mendapatkan nomor izin edar, namun karena ada beberapa batch yang terkontaminasi bakteri, akhirnya keseluruhan cemilan ini harus ditarik dari pasar nasional. Kemudian kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini berkaitan dengan strategi promosi. Jadi ada sebuah brand snack yang mereka sudah mendapatkan izin edar juga, sudah terdaftar, tetapi pada saat mereka beriklan atau melakukan promosinya ini terlalu berlebihan. Jadi dia melakukan klaim yang berlebihan. Mereka mempromosikan dirinya, mengklaim bahwa mereka dapat menambah kesehatan. Padahal ini snack ya, snacknya dapat menambah kesehatan. Dan ini tidak terdaftar dan tidak dicantumkan pada saat mereka meregistrasikan ke BPOM pada awalnya. Termasuk salah satunya ada snack yang memberikan janji bahwa snack tersebut dapat menurunkan kolesterol. Padahal tidak ada uji labnya juga. Akibatnya, BPOM melakukan teguran keras kepada produsen snack tersebut dan snack ini harus ditarik secara besar-besaran. Kalau kita bisa analisa ya, jadi contohnya 3 kasus tadi ya yang sudah saya ceritakan itu, kenapa hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi di masyarakat. Kita akan coba gali satu persatu apa saja faktor-faktor yang memungkinkan hal-hal kecil seperti ini dapat terjadi. Yang pertama, banyak sekali pelaku usaha yang tidak tahu bahwa dengan adanya perubahan kemasan, perubahan komposisi, perubahan formulasi, semua perubahan kecil pun harus dilaporkan atau diregistrasikan ulang kepada BPOM. Nah, yang kedua, banyak sekali produsen yang mengabaikan pentingnya penerapan GMP atau Good Manufacturing Practice, terutama pada saat mereka menambah volume produksi ya. Jadi saat volume produksi ini lebih banyak daripada biasanya, kadang mereka lalai tidak menerapkan GMP itu. Dan yang ketiga dari segi promosi, kenapa bisa banyak sekali yang gagal atau lalai dalam hal ini ya? Karena tuntutan dari strategi promosi, kadangkala mereka ini membuat klaim yang berlebihan hanya untuk menggait audiens atau menggait calon pembeli. Dan klaim-klaim berlebihan yang muncul pada saat mereka melakukan strategi promosi ini biasanya belum tercantum atau belum diregistrasikan ke BPOM di proses awal itu. Dan ini dianggap melanggar aturan atau misleading. Lalu bagaimana cara Anda mencegahnya? Dengan mendaftarkan produk Anda melalui Insyaraf Consulting Indonesia, registrasi produk ini bukan merupakan langkah akhir dari sekian banyaknya proses ya, tetapi registrasi produk ini justru merupakan langkah awal dari serangkaian proses yang harus dilalui. Dan itulah kenapa kebanyakan produsen ataupun distributor yang meregistrasikan produknya melalui kami tawarkan jasa monitoring compliance untuk para klien kami. Jadi monitoring ini biasanya kami melakukan audit internal secara berkala, mulai dari komposisinya, labelnya, kemudian kesesuaian dokumen yang diupload, dan kami juga memberikan edukasi kepada tim marketing atau tim produksi, strategi promosi apa yang tidak boleh, terutama dalam mengelola formulasi, mungkin rasa baru atau menambah kandungan baru. Itu biasanya konsultasi terlebih dahulu dengan kami. Kemudian untuk tim marketing, ada klaim-klaim yang boleh dan klaim-klaim yang tidak boleh. Itu biasanya kita juga memberikan edukasi atau monitoring untuk para klien kami. Dengan cara kerja kami yang profesional, pendekatan yang seperti ini, klien kami dapat mempertahankan izin edarnya dengan aman, kemudian mengurangi resiko sanksi atau teguran atau penarikan dari pasar.
Dan yang terpenting adalah membangun kepercayaan jangka panjang di pangsa pasar Indonesia. Memiliki izin edar BPOM adalah fondasi penting, tapi menjaga produk Anda tetap patuh terhadap regulasi adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Jangan sampai produk Anda harus ditarik dari pasar karena kelalaian kecil yang bisa dicegah. Konsultasikan proses compliance Anda ke Insyirah Consulting Indonesia sekarang juga, dan pastikan bisnis Anda terus tumbuh dengan aman dan legal. Terima kasih karena telah menyaksikan video YouTube kami, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi bisnis dan juga regulasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.